perahu-perahu ini juga yang membawa berita proklamasi di bagian timur. Kesulitan mendapatkan kayu ini membuat para pelayar ini kesulitan untuk mereparasi perahunya, ya, sehingga banyak perahu karena kesulitan kayu itu dibiarkan rusak begitu saja. Padahal kita sudah bersumpah di Sumpah Pemuda mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Tanahnya ini memang kita perhatikan, tapi airnya tidak. Sebelum kita mulai videonya, mari kita tekan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa loncengnya. Sahabat Aspek Sindo, kita jumpa kembali di podcast Aspek Sindo Menyapa bersama Membangun Maritim Indonesia. Nah, tentu sahabat Aspek Sindo kita penasaran nih, seperti apa sih maritim kontemporer di Indonesia ini? Dengan kita tentu sudah mendengarkan seperti apa penjelasan Pak Lam ini, bahwa sebenarnya Indonesia mulai dari awal hadirnya dan berkembang itu sebenarnya sudah terjadi pembauran yang luar biasa. Nah, tentu kita penasaran dengan kondisi kekinian, kita bandingkan dengan sebelum Masehi, kemudian masuk sampai abad 15-16. Nah, sekarang kita masuk di abad kontemporer. Nah, tentu kita penasaran nih, seperti apa sih kunci-kunci bagaimana pelayaran manusia antar pulau di Indonesia ini, yang tentu itu adalah hasil dari perkembangan kehidupan manusia. Pak Lam, silakan Pak Lam. Ini saya penasaran Pak Lam, seperti apa kondisi maritim kontemporer kita, khususnya yang berada di daerah pesisir, ya tentu nelayan-nelayan kita. Ya, saya bicara dua aspek dulu ya. Yang pertama tentang pelayaran, kemudian tentang nelayan. Ya. Dulu kita di Nusantara ini, pelayaran itu merupakan aspek yang penting. Nah, seperti kita ketahui bahwa Nusantara ini itu 2/3 daripadanya itu adalah laut, 2/3, dan hanya 1/3 saja darat. Ya, dulu laut yang ada di antara pulau-pulau itu disebut sebagai pemisah. Ya, padahal sesungguhnya itu bukan pemisah tapi penghubung. Nah, laut ini untuk bisa memainkan peran sebagai penghubung, maka itu harus ada perahu, ya, kapal. Jadi kapal dan laut itu merupakan duit tunggal yang tidak bisa dipisahkan. Salah satunya hanya akan kita bisa merasakan manfaatnya kalau ada yang lain. Jadi misalnya saya mau ke Pulau Jawa naik perahu, tanpa perahu tidak bisa saya ke Jawa. Nah, tetapi ada perahu tetapi tidak terbentang laut, itu juga tidak bisa saya lakukan. Jadi kapal atau perahu dengan laut itu merupakan dua hal yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Ya, itu fakta tentang Indonesia. Nah, di Nusantara ini dulu dikenal beberapa suku bangsa maritim. Ada seorang peneliti di Australia itu, kalau di kawasan timur, ya di kawasan timur ini, ya saya tidak bicara kawasan barat. Kalau di kawasan timur itu ada yang disebut dengan istilah BBM, Buton Bugis Makassar. Okay. Ya, Buton Bugis Makassar. Nah, yang menarik adalah ketiga suku bangsa ini adanya di Pulau Sulawesi bagian selatan. Ya, Bugis dan Makassar dan Mandar itu ada di kaki belakang Pulau Sulawesi, sedangkan Buton di kaki depan Pulau Sulawesi. Nah, komoditas di antara dua pulau dua wilayah, yaitu sebelah barat dan sebelah timur, itu berbeda, akan tetapi saling mendukung dan saling menunjang. Jadi begini, ini menariknya karena pelayaran ini menggunakan angin, ya, angin muson. Ya, kalau angin barat bertiup, maka pelayar kita itu ke timur mencari muatan, mencari mata dagangan. Nah, bisa itu berbentuk hasil laut, bisa itu rempah-rempah, bisa itu juga hasil hutan seperti kayu, damar dan sebagainya. Nah, begitu bertiup angin musim timur, mereka berlayar ke barat dan
sebelum melanjutkan perjalanan ke barat itu mereka singgah menemui keluarga lagi di Pulau Sulawesi gitu. Selesai mereka singgah di kampung halaman, kemudian mereka melanjutkan pelayaran ke barat. Di barat mereka jual ini komoditas yang mereka angkut dari timur. Mereka jual kayu, mereka jual ikan, mereka jual rempah-rempah itu di barat seperti Surabaya, Jakarta, bahkan Singapura. Ya. Nah, selesai mereka jual, mereka dapat uang, maka uang itu pun kemudian dibelikan kepada barang-barang yang tidak ada di Indonesia bagian timur. Maka dibelilah barang pecah belah, dibelilah pakaian, dibelilah peralatan rumah tangga, dibelilah bahan-bahan bangunan. Kemudian mereka muat, mereka angkut, dan dengan angin musim barat mereka berlayar. Sudah itu mereka mampir lagi di kampung halaman mereka. Sampai 10 hari. Setelah selesai mereka istirahat, melanjutkan perjalanan ke dunia timur, ke Kepulauan Maluku. Di sanalah mereka jual berasnya, mereka jual barang pecah belahnya, mereka jual pakaian, mereka jual bahan bangunan dan sebagainya. Begitu laku ya beli lagi komoditas yang dari Indonesia Timur, ya seperti itu. Begitu seterusnya ditunjang oleh angin muson. Nah, sayang sekali bahwa perlayaran ini sebetulnya begitu mendukung dulu integrasi Nusantara. Pada zaman sebelum ada pesawat, zaman belum ada kapal mesin, hanya dengan perahu-perahu inilah yang digunakan. Bahkan di dalam beberapa arsip itu diketahui bahwa pelayaran-pelayaran rakyat inilah yang berhasil menyelundupkan tentara di Papua ketika kita mau merebut Irian Barat. Jadi tentara kita banyak naik perahu, dibawa dengan perahu sehingga tidak dicurigai oleh Belanda di sana. Kemudian mereka berlabuh di tempat yang sepi, baru mereka menurunkan. Jadi ada kontribusinya. Nah, perahu-perahu ini juga yang membawa berita proklamasi ke seluruh wilayah di bagian timur. Jadi mereka dari Surabaya, dari Jakarta mendengarkan berita bahwa kita sudah merdeka, bendera kita adalah merah putih, maka mereka datang, itu merah putih dan mereka sampaikan bahwa kita sudah merdeka, kita sudah bebas dari penjajahan, dan kita sudah menjadi satu bangsa tersendiri, itu bangsa Indonesia. Itu jasa dari pelayaran. Nah, masalahnya itu adalah sekarang ini pelayaran rakyat ini menjadi hampir punah gitu ya. Jadi hampir punahnya itu apa? Karena apa? Itu karena tentu saja bersaing dengan alat transportasi laut yang sudah modern, ya, yang sudah pakai mesin. Mereka nggak bisa bersaing. Tetapi penelitian di lapangan saya juga itu terkait dengan kayu, ya. Kayu itu kan perizinannya juga luar biasa ribetnya gitu ya. Untuk menebang kayu saja di hutan di kebun sendiri, itu mesti ada izin-izin. Ya, kalau tidak ada izin pasti ditahan. Nah, kesulitan mendapatkan kayu ini membuat para pelayar ini kesulitan untuk mereparasi perahunya, ya. Sehingga banyak perahu karena kesulitan kayu itu dibiarkan rusak begitu saja. Nah, perahu yang tenggelam karena akibat faktor alam itu tidak bisa dibuat yang baru. Ya, padahal ini sebetulnya perahu ini merupakan simbol dari kejayaan Nusantara pada masa lampau. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Nah, sekarang kemudian para pelayar ini beralih profesi setelah mereka tidak lagi bisa menguntungkan untuk mereka berlayar antar pulau, memperdagangkan berbagai komoditas, banyak yang alih profesi jadi nelayan. Ya, nelayan ini pun dari hasil studi lapangan yang kami temukan, ada di beberapa daerah terjadi itu apa yang disebut dengan patron klien. Jadi ada pemilik modal, ya, ada pemilik modal juragan yang punya perahu, peralatan dan sebagainya, lalu dia mempekerjakan beberapa nelayan, ya, yang bekerja di situ. Nah, yang juragan ini, yang juragan besar itu kemudian bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, sementara yang buruh ini ya datar-datar saja dia punya kehidupan. Tetapi kami juga kemudian menemukan ada beberapa nelayan seperti di Buton, ya. Kemudian juga ada beberapa di Maluku. Itu yang mandiri.
dia tidak terjebak di dalam paradigma patron klien ini. Mereka memodali sendiri, membuat sendiri perahu, tetapi ukurannya yang kecil, dan perahu itu juga yang mereka gunakan. Mereka pakai untuk pergi menangkap ikan. Pergi menangkap ikan. Dan yang menarik lagi adalah kami temukan juga nelayan ini antara suami dan istri itu berkolaborasi, ya, kolaborasi suami dan istri ini untuk menjadikan profesi nelayan ini bisa mendatangkan profit yang lebih bagus. Nah, yang pergi menangkap ikan itu adalah suami, yang menyiapkan bekal untuk suami, yang nasinya, rokoknya dan sebagainya itu adalah istri. Sedangkan untuk menyiapkan peralatan tangkap, ya cari, ya pancing dan sebagainya, itu biasa dikerjakan bersama oleh suami dan istri. Nah, di situ titik kerjasamanya mereka. Begitu nelayan ini pulang karena mungkin nangkap ikannya malam, dia kecapean, ngantuk dan sebagainya, sampai di rumah dia tidur. Selanjutnya ikan-ikan yang ditangkap ini di take over oleh istri. Nah, istrinya yang kemudian membawa ikan-ikan itu ke pasar, mereka pasarkan, ya, pasar antar kota. Nah, ya masalahnya adalah kadang-kala terjadi persaingan ya antara nelayan besar dan nelayan kecil di sebuah perairan. Nelayan besar dengan jaring yang yang travel itu yang bisa menjaring apapun yang lewat di situ. Ini menyebabkan sedotan terhadap ikan di satu kawasan, di satu wilayah itu menjadi sangat besar, sehingga populasi ikan itu menjadi semakin kecil. Ini membuat nelayan kecil ini menjadi agak kesulitan, karena mereka tidak bisa menjangkau perairan yang lebih jauh, yang sekian mil itu yang lepas pantai, karena ukuran perahu mereka kecil. Sedangkan nelayan-nelayan besar itu masih bisa untuk menjangkau perairan-perairan yang jauh dari pantai. Ini juga problem, sehingga perlu sebetulnya itu diatur supaya nelayan yang besar itu tidak melakukan penangkapan ikan di sekitar di pesisir pantai itu. Biarkanlah nelayan kecil menangkap ikan di pesisir pantai, sedangkan nelayan besar silakan keluar berkompetisi di Laut Cina Selatan dengan nelayan-nelayan yang luar di sana, ya, supaya kekayaan di ZEE kita itu tidak dicuri oleh orang lain, tapi dinikmati oleh nelayan-nelayan kita. Ya, saya kira seperti itu yang bisa saya jelaskan. Halo? Sangat luar biasa Pak Lam. Saya kira ini tuntas ini pembahasannya. Ternyata memang unik ini sejarah migrasi manusia Indonesia dikaitkan juga dengan kebutuhan sosial, ya, di mana mereka mengkondisikan komunikasi di antara mereka itu juga melibatkan faktor-faktor alam, termasuk tadi misalnya mereka kenapa punah hari ini karena faktor alam juga, di mana bahan baku pembuatan kapal dari kayu itu mulai langka, dan inilah yang membuat pelan-pelan orang beralih dari kayu ke fiber dan betul. tembaga atau aluminium. Terima kasih Pak Lam. Ya, sama-sama. Terima kasih, sangat luar biasa. Saya kira pesannya ini bahwa laut itu bukan pemisah, tetapi penghubung antar pulau. Ya, penghubung. Betul. Baik, terima kasih. Sehat. Sedikit lagi. Ya, silakan. Begini, kita ini 2/3 laut, Oke. 1/3 daratan. Akan tetapi laut ini tidak pernah diperhatikan dulu, ya. Padahal kita sudah bersumpah di Sumpah Pemuda mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Tanahnya ini memang kita perhatikan, tapi airnya tidak. Tanahnya ini dulu diurus oleh 3 kementerian, ya. Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Agraria. Sedangkan laut tidak pernah diurus dulu. Nanti di zaman Gus Dur baru ada Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai sekarang. Ini dulu kita agak lalai gitu ya. Kita terlambat untuk memperhatikan laut kita. Kita lebih duluan Vietnam, China, Jepang dan sebagainya. Itu closing statement saya. Oke, terima kasih. Setuju sekali Pak Lam. Sehat selalu Pak Lam. Dosen sejarah senior kita berasal dari Makassar, mengajar di Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Tetap jaya dalam tantangan.
Aspeksindo, satu laut, Satu laut, sejuta manfaat. sejuta manfaat. Terima kasih.